Ya, selamat malam dulur, salam rahayu. Tadi kita udah nonton kesenian jaranan yang di pertunjukan, sebenarnya bukan pertunjukan sih, latihan dari perkumpulan kesenian Tresno Wahyu Budoyo ya, yang ada di Desa Pontang Utara, pimpinan Bapak Mistur. Nah, kita bisa mengambil sebuah makna seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa kita akan menceritakan sebuah makna dari kesenian jaranan itu. Cuman saya sebelumnya mohon maaf apabila ini salah, karena saya mengambil makna ini adalah dari pengertian saya pribadi ya. Dan buat teman-teman jaranan, apabila ini salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jadi yang pertama, ketika kita mau main jaranan itu selalu dimulai dengan kalangan. Artinya apa? Dalam buka kalangan ya. Buka kalangan itu berdoa. Artinya apa? Dalam melakukan sebuah kegiatan, apapun kegiatannya itu, hendaklah diawali dengan doa. Doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga meminta doa restu kepada leluhur kita ya. Karena kita nggak bisa hidup tanpa adanya leluhur. Kemudian setelah gong dibunyi, maka kucing-kucingan masuk. Dua kucing-kucingan masuk itu dimaknai, angka 2 ini dimaknai sebagai apa? Ketika gong itu adalah awal mula kehidupan. Awal mula kehidupan itu berasal dari mana? Berasal dari bapak dan ibu kita. Artinya apa? Kita harus bisa menghormati serta menghargai orang tua kita ya. Dimulai dari 2. Setelah itu barulah masuk satu lagi kucing-kucingan, jadi totalnya adalah 3. Yang satu itu adalah lahirnya kita. Nah, ketika kita lahir itu selalu berbarengan dengan sedulur papat yang dimaknai dengan yang digambarkan dengan tarian barongan. Barongan yang 4 tadi, tapi ada di 4 penjuru, dia mencar di 4 penjuru. Ini artinya apa? Ketika kita lahir, bayi itu ketika buka tangan maka dia akan menangis. Artinya apa? Yang 4 itu sudah sudah mencar. Dan dalam perjalanan hidup itu hendaklah kita mengembalikan kembali yang 4 itu ke tengah, ke dalam diri kita. Sehingga di tarian jaranan itu digambarkan setelah 4 itu mencar, kemudian baru masuk ke tengah lagi. Nah, kenapa kok digambarkan sebagai macan dan barongan? Jadi saudara 4 itu sebenarnya nafsu kita yang harus kita lerem, yang harus kita kendalikan. Karena apabila itu tidak dikendalikan maka akan menjadi angkara murka. Digambarkan sebagai macan dan barongan yang wajahnya seram itu tadi. Ya, jadi seperti itu. Itu yang gambar tarian yang 4 tadi, barongan yang 4. Nah, kemudian setelah barongan akan muncul yang namanya jadilan. Setelah kita bisa mengumpulkan yang 4 menjadi manusia yang utuh, karena manusia itu terdiri dari rogo, sukmo, dan nyowo. Nafsu kita yang 4 itu tadi sukmo, kemudian nyawa kita dan raga kita. Setelah itu kita akan melakukan perjalanan kehidupan. Nah, dalam kehidupan, jadilan yang 4 tadi itu diibaratkan sebagai gambaran gangguan atau godaan kita. Ketika kita tidak kuat sama godaan, maka kita akan tergila-gila. Diibaratkan apa? Dalam tarian jaranan selalu ada orang yang kesurupan, atau selalu ada orang yang bekes, kata Pak Mistur tadi, yang dadi atau kesurupan. Artinya sebenarnya apa maknanya itu? Bahwa kalau kita nggak bisa mengendalikan yang 4, kita terus mengikuti hawa nafsu kita, angkara murka kita terlena sama keindahan dunia, diibaratkan sebagai jadilan yang cantik-cantik tadi. Kita terlena sama keindahan dunia, artinya apa? Kita akhirnya tergila-gila, layaknya orang gila, orang yang tergila-gila sama kehidupan yang ada di dunia. Sudah lupa akan Tuhan, lupa akan kebijaksanaan, lupa akan kebajikan, lupa semuanya. Itu. Jadi kita benar-benar menjadi orang yang lupa dalam sebuah kehidupan ini. Nah, apabila itu semua bisa kita kendalikan menjadi satu, maka kita akan menjadi seorang yang memiliki kemurnian jiwa yang bagus, memiliki jadi orang yang mengerti akan jati dirinya masing-masing. Sehingga setelah kita bisa mengerti jati dirinya masing-masing, digambarkan sebagai tarian terakhir adalah celengan. Jadi seorang yang menaiki celeng itu tadi artinya apa? Celengan itu kalau saya bisa boleh memaknai adalah menabung. Menabung apa? Menabung karma yang baik, agar karma yang baik yang sudah kita tabung itu akan berbuah kebaikan juga kepada diri kita sendiri. Gitu. Artinya hidup kita berguna buat orang lain, sehingga hasil karma kita yang baik itulah yang akan menolong kita di dalam kehidupan ini. Sesusah-susahnya hidup kita, apabila kita melakukan karma yang baik atau melakukan dharma yang baik, maka kita akan pasti tetap tertolong.
Jadi kalau disimpulkan, kesimpulannya adalah dari mulai manusia lahir, diibaratkan dengan gong tadi, setelah manusia itu lahir kita harus bisa mengenal, kemudian kita menghargai leluhur kita, terutama bapak dan ibu. Setelah itu kita melakukan sebuah perjalanan hidup kita sendiri, mengenal yang empat, mengendalikan nafsu angkara murka agar kita tidak terlena dan terbuai serta tergila-gila oleh keindahan dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Setelah kita bisa mengendalikan itu semua, maka kita akan menjadi orang yang bijak dan barulah kita melakukan sebuah dharma. Itu melakukan menanam perbuatan yang baik, menanam karma yang baik, sehingga kita akan menjadi manusia yang sempurna. Ya, oke, itu tadi menurut pengertian Mas Blangkon sih. Jadi mudah-mudahan nggak salah. Ya, tapi saya juga tadi sudah mohon maaf juga sama teman-teman jalanan jika makna yang saya sampaikan ini salah. Ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat walaupun singkat memaknai sebuah arti dari pertunjukan, tapi pertunjukan seni ini perlulah kita lestarikan dan perlu kita juga memaknai dari arti pertunjukan itu agar kita bisa mengambil nilai-nilai luhur yang ada di dalam sebuah seni pertunjukan kita, karena leluhur kita itu membuat sebuah seni pertunjukan itu pasti mengandung nilai-nilai luhur serta pitutur-pitutur luhur, tuntunan hidup yang luhur yang baik di dalam sebuah seni tersebut. Ya, sekian dulu video dari Mas Blangkon, semoga bermanfaat, dan jika ini Anda merasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk share, like, komen, dan subscribe. Ya, sekian dulu dari Mas Blangkon, selamat malam dan